Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la hawla wa la quwwata illa billah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas beberapa hal ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang pantas, yang seharusnya kita lakukan. Karena jikalau kita tidak melakukannya, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita begitu banyak amalan-amalan dengan pahala yang begitu besar, ternyata kita tidak mengerjakannya. Oleh karena itu, jelas kita termasuk orang yang merugi. Sudah Allah kasihkan ilmu, sudah Allah berikan jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa melakukan amalan-amalan tersebut. Amalan apakah itu sebenarnya? Amalan yang bisa memberikan pahala begitu hebat kepada kita sehingga kita termasuk orang yang merugi jikalau kita tidak melaksanakannya. Maka saya katakan amalan ini adalah amalan agar kita bisa mendapatkan rumah, bahkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah itu? Amalan yang pertama saya katakan adalah amalan yang mana jikalau kita hanya mengerjakan 30 menit saja setiap harinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan bagi kita rumah di surga. Bayangkan, kita pun sudah tahu bahwasanya untuk hidup di dunia ini kita perlu sekian bulan agar kita bisa membangun rumah. Perlu begitu banyak harta yang harus kita keluarkan agar kita bisa membangun rumah, bahkan istana ketika kita mungkin di dunia ini. Tetapi kita hanya mengerjakan 30 menit saja setiap harinya, bahkan mungkin satu hari saja kita sudah mendapatkan rumah di surga, maka sungguh merugi jikalau kita tidak menyempatkan 30 menit di setiap hari kita, di setiap kehidupan kita. Karena jikalau kita tidak menyediakan 30 menit tersebut untuk akhirat, maka kita termasuk orang yang merugi, tidak mendapatkan kaplingan, tidak mendapatkan rumah ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah amalan yang ketika kita mengerjakan 30 menit, cukup 30 menit tapi kita mendapatkan amalan berupa rumah di surga, mendapatkan pahala berupa rumah di surga. Yang pertama adalah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shalla 12 fi yaumin wa lailatin bunya lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang setiap harinya, di setiap siang dan malamnya dia mengerjakan 12 rakaat dalam rutinitas kehidupannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan rumah di surga. Apakah 12 rakaat tersebut? 12 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum salat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah salat zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah salat maghrib, kemudian 2 rakaat sesudah salat isya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin bagi kita semuanya yang mengerjakan 12 rakaat tersebut bisa istiqamah menjaga 12 rakaat tersebut, maka jaminannya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surganya Allah, rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup mengamalkannya 30 menit. Kemudian ada amalan lagi yang cukup jikalau kita mengerjakan hanya 20 menit saja, kita akan mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira ketika kita mendapatkan suatu rumah kemudian kita cukup. Tidak, jemaah sekalian. Perlu kita ketahui bahwasanya luasnya jannahnya Allah Subhanahu wa taala adalah arduhas samawati wal ard. Luasnya bagaikan bumi beserta langitnya. Sungguh jikalau hanya mempunyai satu rumah saja, kita akan merugi. Amalan yang kedua cukup mengerjakan 20 menit saja, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla duha arba'an wa qabla al-ula arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah." Barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat salat duha, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Rasulullah SAW, disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan dibangunkan rumah di surga. Sungguh mudah bagi kita semuanya jikalau mau melakukannya, jika sadar ini amalan yang begitu hebat, ringan, tapi kita mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan selanjutnya yang saya kira adalah amalan yang begitu mudah kita lakukan, tapi kita akan mendapatkan rumah. Amalan apa lagi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Amalan yang memudahkan kita agar kita semuanya mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin istananya
Allah Subhanahu wa taala ketika kita di surga kelak, yang mana sebagaimana diceritakan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, batanya terbuat dari emas, dari perak, kemudian kerikilnya saja terbuat dari mutiara, kemudian adukan semennya saja, airnya dari minyak kasturi, parfum kasturi yang begitu wangi. Itulah rumah ketika kita memang punya rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan selanjutnya yang mungkin bisa kita kerjakan hanya mungkin 3 menit saja, maka kita sudah mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah tersebut? Ketika kita mungkin masuki pasar, kita sudah tahu, ketika kita pasti semuanya pernah memasuki pasar. Tapi apakah kita menyadari ada amalan tertentu ketika kita masuk pasar, ternyata kita malah dapat istana ketika kita di surga. Kita malah dapat rumah ketika kita di surga. Subhanallah. Amalan apakah itu? Jadi ketika kita masuk pasar, jangan sampai ketika kita keluar dari pasar tidak mendapatkan rumah sama sekali ketika kita di surga. Amalan apakah itu? Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah ini pernah bersabda, man dakhala as-suq, barang siapa yang memasuki pasar, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa bunya lahu baitan fil jannah. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memasuki pasar kemudian dia mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya alfi sejuta kebaikan bagi dirinya, wa maha anhu, dan akan menghapus baginya, orang yang mengucapkan zikir tadi ketika dia memasuki pasar akan menghapus sejuta kejelekan di dalam dirinya. Tidak hanya itu saja, kemudian bunyalahu baitan fil jannah, akan dibangunkan surga, akan dibangunkan rumah ketika kita di surga. Itu adalah zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya disunnahkan saja, tetapi pahalanya yang begitu dahsyat tadi ketika kita membaca doa tersebut, doa ketika memasuki pasar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang begitu dahsyat itu tadi. Itulah amalan yang ketika kita mungkin membacanya tidak sampai 3 menit, tidak sampai mungkin 1 menit, tetapi kita sudah mendapatkan pahala, yaitu dibangunkan rumah ketika kita di surga. Kemudian jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan apalagikah yang bisa dibangunkan, yang mana ketika kita mengerjakan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rumah ketika kita di surga. Amalan tersebut mungkin sebentar saja ketika kita ingin melakukannya, yaitu amalan yang mungkin tidak sampai 3 menit lah. Amalan apakah itu? Yaitu amalan yang mana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha 10 marrat bunya lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan, yang membaca surat Al-Ikhlas, sebagaimana kita tahu semuanya, kita insyaallah sudah hafal semuanya mulai dari TK, apalagi kita yang sudah besar insyaallah sudah hafal membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah SWT sampai terakhir, hatta yakhtimaha, sampai terakhir surat 10 marat, 10 kali, maka bunya lahu baitan fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membangunkan bagi dirinya yang menjadikan rutinitas bacaan Al-Ikhlas tadi di dalam kesehariannya, maka akan dibangunkan juga rumah ketika di surga. Sebagaimana yang saya katakan di awal, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya jangan mengira bahwasanya kita ketika kita sudah mendapatkan satu rumah kita bahagia.
tentu kita juga merasa rugi ya jikalau kita masuk surga hanya mendapatkan satu rumah saja. Jadi jangan sampai kita hanya mendapatkan satu rumah saja. Marilah kita cetak rumah, marilah kita bangun rumah sebanyak-banyaknya. Bayangkan jikalau kita hanya tinggal di surga hanya kita sendirian saja, padahal surga yang akan diberikan kepada kita luasnya bagaikan arduhas samawati wal ard, bagaikan seluas langit dan buminya. Masya Allah. Bayangkan ketika kita punya bumi ini sendirian, kita tentunya pengen rumah mungkin di negara sana, di negara A, B, C. Kita pasti ingin mempunyai rumah yang begitu banyak. Oleh karena itu jangan sampai ketika kita mengerjakan yang amalan tadi 30 menit, amalan 20 menit, amalan 3 menit, amalan yang kemudian 15 detik, kita hanya mengerjakan 15 detik tapi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melewatkan amalan-amalan yang telah saya sampaikan. Kemudian amalan yang terakhir yang saya kira ini adalah sangat mudah kita kerjakan adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man sadda furjatan bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang merapatkan shaf ketika kita sholat, maka ini insyaallah sangat mudah sekali bagi kita ya. Hanya merapatkan shaf, hanya menutupi celah-celah ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita bershaf dan ketika di sholat itu kita rapatkan barisan kita, maka Allah Subhanahu wa taala bunyalahu baitan fil jannah, juga akan membangunkan rumah ketika kita di surga. Subhanallah. Insyaallah itu tadilah beberapa amalan-amalan yang saya rasa kita bisa melakukannya, tapi pahalanya begitu besar kalau kita pengen menginginkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang terakhir adalah amalan juga bagi orang-orang kaya, bagi kita yang merasa mampu, maka amalan yang terakhir inilah yang sangat bagus bagi kita semuanya. Amalan apakah itu yang dimaksudkan yang akan dibangunkan di surga? Amalan yaitu man bana masjidan buniyallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid, di dalam riwayat lain, di dalam riwayat Rasulullah SAW yang lain dikatakan kamafhasi qototin, walaupun sebesar lubang burung sangkar itu ya, au asghar atau lebih dari kecil itu, maksudnya adalah sangat kecil, sumbangsih kita ketika ada pembangunan masjid bunyalahu baitan fil jannah, ini pun juga akan dibangunkan rumah ketika kita selesai. Subhanallah. Oleh karena itu jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah beberapa amalan yang sudah saya sampaikan, yang mana kita tinggal mau atau tidak mengerjakannya. Karena kalau kita tidak mengerjakannya, sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Kita sudah mendapatkan ilmunya, tidak diaplikasikan, tidak diamalkan. Semoga dengan amalan-amalan tersebut bisa memotivasi bagi kita semuanya untuk terus mengerjakan amalan-amalan tersebut, menjaga amalan-amalan tersebut, sehingga kita dibangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendapatkan rumah di surga, pasti insya Allah kita pun juga akan menempati rumah-rumah di surganya Allah tersebut. Demikianlah tausiah yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.